itu ada Bukhari Muslim. Apa sih kitab? Saya tambahkan satu aja. Iya. Ini aja. Sudah selesai. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang bisa kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat sehat, nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk amal-amal ibadah tersebut yang tengah kita lakukan adalah diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan materi kita, sebelum materi ini berjalan lebih jauh, maka tidak bosan-bosannya mengawali kajian malam hari ini kami memohon maaf kepada para jamaah jika kajian kita malam hari ini terasa tidak nyaman di telinga Bapak Ibu sekalian. Karena alhamdulillah sudah hampir 3 bulan ini kami mendapatkan nikmat sakit pada pita suara kami.
Dan beberapa waktu yang lalu telah dilakukan endoskopi pada pita suara kami, dan ada sesuatu pada pita suara kami. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam menuntut ilmu pada malam hari ini. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini tanpa terasa, dengan terbenamnya matahari tadi sore sebagai pertanda masuknya waktu maghrib, maka secara tidak sadar malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 8 Sya'ban 1444 Hijriah menurut kalender Hijriah. Karena perpindahan hari atau tanggal adalah tenggelamnya atau terbenamnya matahari. Berbeda dengan penanggalan kalender Masehi, yaitu bergantinya hari dan tanggal saat pukul 00. Baik. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, sesaat lagi kurang lebih 21 atau 22 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan tentunya jadwal kita di bulan depan insya Allah libur karena sudah memasuki Ramadan. Tentunya kita disibukkan dengan berbuka, salat tarawih, salat witir, dan yang lain-lain. Sehingga mungkin kita dipertemukan lagi insya Allah di bulan Mei. Karena di bulan April itu bertepatan dengan dekatnya Idul Fitri. Tentunya para jamaah juga libur, dan mungkin ada sebagian di antara para jamaah yaitu silaturahim ke keluarga karib kerabat, sehingga tentunya kita libur dulu. Sehingga insya Allah dipertemukan lagi di bulan Mei. Maka malam hari ini kami manfaatkan waktu kita dengan materi masih seputar adab, masih seputar ensiklopedi adab. Saya ingin menjelaskan malam hari ini sikap mukmin sebelum dan ketika Ramadan. Sikap seorang mukmin sebelum Ramadan dan ketika Ramadan. Apa yang harus kita lakukan sebelum Ramadan, dan apa yang harus kita lakukan ketika kita nanti sudah memasuki bulan Ramadan. Baik, sehingga materinya ada dua Bapak Ibu, sebelum Ramadan dan yang kedua ketika Ramadan. Kita bahas satu persatu lebih dahulu, mudah-mudahan waktunya cukup. Baik, kita bahas yang pertama, sikap mukmin sebelum Ramadan. Pak, Bu, tidak memperpanjang mukaddimah. Yang harus kita lakukan sebelum Ramadan cuma 3. Ada 3 amalan yang semestinya kita lakukan sebelum Ramadan. Ya mumpung seperti ini, awal-awal, tidak ada kata terlambat. Meskipun sekarang sudah memasuki 8 Sya'ban, apa yang harus kita lakukan sebelum masuk Ramadan? 3. Yang pertama, yang kita lakukan sebelum memasuki Ramadan adalah memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Mana dalilnya? Silakan dibuka dalil dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1022 dari Usama bin Zaid radhiyallahu an. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1022. Silakan Ustaz, kita dengarkan. Ya. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Pertanyaannya jelas sekali. Usama bin Zaid radhiyallahu an bertanya kepada Nabi,
Apa itu Ustaz? Lanjut. Aku tidak melihatmu banyak berpuasa sunnah di satu bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Katanya Usama bin Zaid radhiyallahu an, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sunnah yang paling banyak dalam sebulan kecuali puasamu di bulan Sya'ban. Jadi Pak Bu, maksudnya Usama bin Zaid ini, maksudnya Nabi itu setiap bulan puasa, entah Senin Kamis, entah Ayyamul Bid, puasa. Tetapi kalau sudah memasuki bulan Sya'ban ditingkatkan. Makanya ditanya, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa paling banyak kecuali puasamu di bulan Sya'ban. Kenapa? Alasannya kenapa? Itu yang ditanyakan oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Apa alasanmu? Bapak Ibu tahu jawabannya Nabi? Nabi menjawab dengan 3 jawaban. Lanjut Ustaz. Beliau menjawab, Yang pertama, itu adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia di antara Rajab dan Ramadan. kata Nabi, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Kata Nabi, alasan pertama ini, alasan pertama, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang sering dilupakan oleh manusia, bulan yang sering dilalaikan manusia, yang letaknya antara Rajab dengan Ramadan. Rajab itu bulan nomor 7 kalender Hijriah, Ramadan itu bulan nomor 9 kalender Hijriah. Tengah-tengahnya Rajab sama Ramadan, Sya'ban. Bulan ini sering dilupakan orang. Pak, Bu, saya jelaskan dikit sebelum dilanjutkan oleh Ustadz kita. Seakan-akan Nabi itu mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita, yang sering diingat orang itu Rajab, yang sering diingat orang, dihidup-hidupkan, melakukan amalan Ramadan. Lihat, mohon maaf ini, panjenengan lihat, kalau sudah bulan Rajab, kemarin bulan yang lalu, Rajab, wah rame, sampai ada di masyarakat kita istilah Rajaban, poso Rajab, Isra Mi'raj, rame. Mereka meyakini Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab, dirame-ramekan, poso Rajab, Rajaban. Begitu masuk Ramadan tambah rame lagi, buka puasa, terawih, witir, tadarus Quran, wah banyak, zakat fitrah banyak, rame. Saban sepi. Makanya Nabi menghidup-hidupkan dengan memperbanyak puasa sunnah. Maksudnya apa Ustadz, kok dihidup-hidupkan? Bagus, kita dengarkan. Katanya para alim ulama, orang itu kalau suka menghidup-hidupkan waktu atau amalan yang sering dilupakan oleh banyak orang, ganjarannya besar. Besar. Contoh-contoh, tidak usah jauh-jauh. Contoh, tahajud. Tahajud. Di saat manusia terlelap dengan tidurnya, ada sebagian manusia waktu malamnya dihabis begadang di warkop-warkop. Sebagian orang, naudzubillah min dzalik, waktu malamnya dihabiskan maksiat di diskotik. Tetapi kita jamaah mujahidin, Allahu Akbar, ya Rabb, di saat manusia terlelap, terlalai, tidak mereka lakukan ibadah, makanya tahajud ganjarannya besar. Satu-satunya sholat sunnah yang Allah letakkan dalam Al-Quran ya cuma tahajud. Tidak ada di dalam Quran tahiyatul masjid, ada qobliyah ba'diyah, ada di Quran. Yang ada tahajud. Makanya kembali ke materi kita, orang itu kalau suka menghidupkan waktu, amalan yang sering dilupakan oleh banyak orang, ganjarannya besar, termasuk Sya'ban. Ayo dihidupkan, tidak ada kata terlambat. Meskipun sekarang sudah tanggal 8 Sya'ban, tidak ada terlambat. Terus tingkatkan. Lu puasa apa itu Ustaz? Nanti saya jelaskan apa yang perlu diperbanyak nanti. Sekarang kita dengarkan alasan Nabi nomor 2. Kan Nabi memberikan tadi saya janjikan 3 alasan dari pertanyaannya Usama bin Zaid. Alasan yang kedua, kenapa Nabi kok memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban? Nabi mengatakan,
wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Silakan Ustaz. Ia adalah bulan di mana amal-amal diangkat kepada Rabb semesta alam. Bulan Sya'ban itu kata Nabi, bulan pelaporan amal. Seluruh amal panjenengan selama setahun itu dilaporkan malaikat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sya'ban, bulan pelaporan amal. Ya, Bapak Ibu harus tahu ada amalan itu yang dilaporkan oleh malaikat kepada Allah sehari 2 kali. Ada yang sehari 2 kali, subuh dan asar. Makanya malaikat penjaga waktu subuh dan asar silih berganti naik kepada Allah. Itu dalilnya ada, kitabnya ada di tengah-tengah kita. Ini nanti enggak saya bacakan karena nanti tambah melebar. Yang penting kita tuntaskan materi kita, fokus Ramadan. Baik. Yang kedua, ada amalan itu yang sepekan 2 kali, seminggu 2 kali dilaporkan. Kapan? Senin, Kamis. Jadi ada yang harian, ada yang pekanan. Senin, Kamis. Makanya Nabi nggak pernah ninggal puasa Senin, Kamis. Dan yang ketiga, barusan kita dengar ada amalan yang tahunan, setahun sekali, Sya'ban. Sehari 2 kali, subuh, asar. Sepekan 2 kali, Senin, Kamis. Setahun 1 kali, Sya'ban. Semuanya naik kepada Allah. Semua, termasuk sholat maghrib kita tadi, termasuk panjenengan taklim nuntut ilmu ini amal soleh. Naik, diangkat. Ayo sergap, optimal. Sya'ban dirame-ramekan, jangan sepi. Ya. Karena Rasul menghidup-hidupkan Sya'ban itu. Terus kemudian yang ketiga, Ustadz, alasan Nabi yang ketiga, fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Silakan. Maka aku ingin amalku diangkat sementara aku dalam keadaan berpuasa. Baik, itu mestinya terjemahannya perlu dikoreksi. Kalau kita lihat dari teks Arabnya, fa'uhibbu, maka aku senang. Nah, itu, aku suka ketika amalku diangkat naik kepada Allah, aku sedang dalam keadaan puasa. Makanya Nabi memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali ke materi kita, sikap seorang mukmin sebelum masuk Ramadan. Saya tadi sampaikan kepada Bapak Ibu ada 3. Yang pertama, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Dalilnya sudah dibaca tadi. Sekarang saya yakin panjenengan pasti bertanya, puasa apa itu Ustaz? Senin Kamis tingkatkan. Ayamul Bid lakukan di bulan Sya'ban. Kalau mampu puasa Daud sekalian, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, terus ditingkatkan. Yang masih punya hutang Ramadan tahun yang lalu, bayar mumpung belum ketemu Ramadan. Jadi banyak kalau gitu. Iya, makanya Nabi itu sampai ditanya oleh Usama bin Zaid tadi hadisnya, aku tidak pernah melihat engkau puasa sunnah yang paling banyak dalam 1 bulan kecuali puasamu di bulan Sya'ban. Yaitu tadi ditingkatkan. Ya. Adapun kalau puasa tiap hari di bulan Sya'ban nggak boleh. Katanya para ulama, Bapak Ibu. Nah ini menarik ini. Katanya para ulama, orang itu kalau di bulan Sya'ban, ya sekarang ini sekarang Sya'ban. Kita masuk tanggal 8 sekarang ini. Orang itu kalau memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, terus nanti setelah Ramadan, itu nanti 6 hari di bulan Syawal, itu persis mirip seperti sholat sunnah rawatib. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Coba lihat sholat zuhur, ada qobliyah zuhur, ada ba'diyah zuhur. Ramadan juga begitu Bapak Ibu. Ada qobliyah Ramadan, ada ba'diyah Ramadan. Qobliyah Ramadan Sya'ban, puasa sunnah. Ada ba'diyah Ramadan, apa itu? 6 hari di bulan Syawal, sehingga Ramadannya istimewa, sempurna Ramadannya. Terus katanya para ulama, kenapa Nabi itu kok di bulan Sya'ban banyak puasa? Nabi ingin mendidik umatnya, latihan.
supaya nanti kalau ketemu Ramadan tidak kaget ketika terjadi perubahan spontan yang terjadi di bulan Ramadan. Jadi sudah dilatih, apalagi mungkin sesaat lagi musim kemarau. Karena kita di bulan Sya'ban terus puasa sunnah, memperbanyak. Masuk Ramadan, tidak kaget. Wis apa? Perutnya, lambungnya sudah terbiasa. Banyak orang Sya'ban tidak puasa, masuk Ramadan puasa, ternyata kaget lambungnya. Mahnya kambuh. Iya. Terus gampang mokel, dikit-dikit tidak kuat. Kenapa? Gak latihan. Latihan dulu bulan Sya'ban. Nabi itu sayang loh sama umatnya ini. Cinta, perhatian sama umatnya. Ayo, saya mengajak diri saya dan kepada para jamaah ya, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita semua dikasih kekuatan oleh Allah untuk mengoptimalkan ibadah di bulan Sya'ban. Baik, itu amalan pertama ya. Sekarang amalan nomor 2 sebelum ketemu Ramadan. Amalan kedua, sikap mukmin sebelum Ramadan. Yang kedua, memperbanyak istighfar, meminta ampun, dan banyak bertaubat kepada Allah. Khususnya tanda kutip, perhatikan tanda kutip, khususnya malam nisfu Sya'ban. Loh, memangnya ada Ustaz dalil tentang malam nisfu Sya'ban? Ada. Mana dalilnya? Buka saya targhib wa tarhib 1026 kita dengarkan ya dari Mu'adz bin Jabal. Silakan. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Baik, perhatikan baik-baik. Nabi bersabda, "Yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban." Silakan. Allah menengok kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Allah menengok kepada seluruh makhluknya. Allah menengok kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban, nisfu pertengahan, Sya'ban bulan Sya'ban, bulan Sya'ban. Nisfu Sya'ban pertengahan Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Nanti dicek di kalender. Saya tadi ngintip nisfu Sya'ban itu 7 Maret. 7 Maret berarti ya hari Selasa. Ya hari Selasa. Hari Selasa bulan Maret, 7 Maret. Itu tanggal 15 Sya'ban. 15 Sya'ban. Berarti malam nisfu Sya'ban sehari sebelumnya, 6 Maret, ba'da maghrib. Nah itu malam nisfu Sya'ban. Ya. Kenapa Ustaz? Allah menengok seluruh hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Terus apa yang Allah lakukan? Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Silakan. Maka dia mengampuni semua makhluk hambanya. Malam nisfu Sya'ban Allah ampuni semua hambanya. Ya ampuni. Kecuali 2 orang yang pada saat malam nisfu Sya'ban tidak Allah turunkan ampunan. 2 orang. Siapa itu Ustaz? 1, orang musyrik. Orang musyrik, pelaku syirik. Nomor 2, musyahinin. Silakan. Orang musyrik atau orang yang memusuhi orang lain. Ada 2, bukan atau dan. Ya. Jadi yang pertama musyrik, pelaku syirik. Yang kedua orang yang masih menyimpan dendam dengan saudaranya. Dia tidak mau tegur sapa dengan tetangga, dengan karib kerabat. Orang yang menyimpan permusuhan dengan orang lain. Malam itu gak ada ampunan. Maka bereskan sekarang, bereskan. Ya, jangan ribut sama orang, bereskan. Daripada malam itu kita gak dapat jaminan ampun. Bapak Ibu sekalian, memangnya kalau istighfar itu hanya di nisfu Sya'ban? Endaklah, yang namanya istighfar, taubat kapanpun. Kapanpun. Bahkan Nabi bersabda, "Innallaha la yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla pasti menerima taubat seorang hamba. Saya ulang, pasti menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai di kerongkongan. Sehingga kalau sudah mendesak sakaratul maut, ditutup pintu taubat. Makanya taubat tidak harus nisfu Sya'ban. Sekarang taubat.
Ketika kita ingat dosa-dosa kita, taubat. Tetapi malam itu nisfu Sa'ban ada khususnya itu, kekhususan. Perbanyak taubat, perbanyak taubat. Karena malam itu malam turunnya ampunan. Ustadz, yang kita lakukan di malam itu apa Ustadz? Ya istighfar, istighfar, terus sholat sunat taubat. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan, dosa, ya, minta ampun kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf harus saya sampaikan melalui majelis taklim malam hari ini. Lihat tadi, panjenengan sudah dengar ya hadisnya ya. Nabi tidak menyebutkan, maaf, Nabi tidak pernah menyebutkan malam nisfu Sa'ban harus melakukan amalan-amalan tertentu. Enggak. Nabi enggak pernah mengajarkan harus baca surat-surat tertentu, zikir-zikir tertentu. Enggak. Bebas. Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apapun, ya Allah ampuni dosaku, boleh bahasa Indonesia. Jadi tidak ada Yasin 3 kali, tidak ada doa nisfu Sa'ban, tidak ada. Nabi tidak pernah ajarkan, tidak bersumber dari hadis Nabi yang sahih. Nabi tidak pernah mengajarkan ritual-ritual seperti itu. Salat nisfu Sa'ban, besok paginya poso nisfu Sya'ban, ada. Kecuali kalau dia sudah terbiasa puasa Senin Kamis atau Ayyamul Bid atau pas mungkin puasa Daud, sehingga dia besoknya puasa karena puasa Daud, nggak apa-apa. Tapi puasa khusus, tanda kutip khusus, bahkan dikasih nama puasa nisfu Sya'ban, nggak ada. Ya, jadi dalam hal ini jelas, yaitu amalannya adalah hanya memperbanyak istighfar saja, tidak membaca surat-surat tertentu. Mohon maaf ini ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga ini, yang terakhir sebelum masuk materi nomor 2. Kan materi kita ada 2. Kita masih berbicara amalan sebelum Ramadan. Kita belum menyentuh amalan ketika Ramadan nanti. Baik, yang ketiga, sikap mukmin sebelum Ramadan adalah membekali diri dengan ilmu. Harus berilmu. Sebelum puasa Ramadan, maka bekali diri kita dengan ilmu, terutama pemahaman fikih terkait dengan hukum-hukum seputar bulan Ramadan. Itu ya. Contohnya Ustaz, banyak. Bapak Ibu harus tahu rukunnya puasa apa, syarat sahnya puasa apa, pembatal-pembatal puasa itu apa, sahur yang baik bagaimana, berbuka puasa yang baik itu bagaimana, sholat tarawih yang betul bagaimana, witir yang benar, bacaan setelah witir yang benar, doa buka puasa yang benar. Banyak. Apalagi dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya kontemporer. Maksudnya kontemporer, di zaman Nabi tidak ada. Contoh, bagaimana hukumnya orang puasa sambil menggunakan bronchodilator, obat yang disemprotkan ke mulut bagi orang yang terkena penyakit asma. Batal apa tidak? Wadah, itu fatwanya. Bagaimana hukumnya seseorang yang melakukan injeksi, suntik atau infus padahal dia lagi puasa Ramadan, sedangkan cairan infus itu murni obat, bukan suplemen makanan. Batal apa tidak? Hukum orang puasa menggunakan obat tetes telinga, obat tetes hidung, obat tetes mata. Ada di zaman Nabi? Nggak ada. Ada bukunya itu, Ustaz? Ada. Makanya harus tahu fikihnya. Gimana cara bayar fidyah? Saya ini hamil, saya menyusui, bayar fidyah atau bayar utang, atau dua-duanya? Ada ilmunya. Harus punya bukunya. Makanya tak kasih bocoran, silakan beli bukunya. Harus dimiliki. Paling tidak di rumah kita punya buku yang bisa menuntun kita sehingga kita berpuasa dengan baik, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Nah, ada satu buku bagus Bapak Ibu. Buku ini ditulis oleh Ustadz kita, yaitu judulnya adalah, judul bukunya ini ya, itu silakan dicari di toko-toko buku. Judul bukunya Panduan Lengkap Puasa Ramadan. Panduan Lengkap Puasa Ramadan. Bisa, bahkan bisa dicari nanti online, tapi jangan di masjid, nyari online-nya, karena termasuk jual beli dalam masjid nanti, nggak boleh. Kalau mau online ya,
di Shopee online, di shop online, maka di luar, jangan di dalam masjid, nanti jual beli. Baik, silakan dicari panduan lengkap puasa Ramadan. Penulisnya ustadz kita, yaitu Ustadzuna Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi. Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi, hafizahullah ta'ala. Beliau salah satu pengurus atau pengajar di Ma'had Al-Furqan Sedayu. Makanya belakangnya ada As-Sidawi. As-Sidawi itu Sedayu maksudnya. Ulama-ulama dulu itu namanya pakai nama kotanya, di mana dia dilahirkan. Contoh, Imam An-Nawawi. Nama aslinya kan bukan Imam An-Nawawi. Kenapa disebut di Imam Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin? Karena beliau lahir di sebuah desa namanya Nawa, yaitu salah satu desa di negeri Suria. Asalnya Suria. Nawa. Ya, Nawawi, Imam An-Nawawi. Ya. Lah saya nggak cocok Abu Aslam Al-Kleteki, nggak enak. Saya kan dari Sepanjang, meskipun asli saya Ampel, mau disebut Abu Aslam Al-Ampeli juga nggak enak. Ya, sudah nggak usah tak kasih, sudah lebih baik Abu Aslam aja. Ya, Bapak Ibu, itu ulama-ulama dulu begitu. Ya, baik. Jadi silakan dicari buku ini lengkap dari awal sampai akhir, sampai hari raya Idul Fitri, termasuk hal-hal yang sifatnya kontemporer. Di zaman Nabi tidak ada, ya. Contohnya yaitu bagaimana hukumnya puasa melakukan transfusi darah. Itu. Ya. Dulu di zaman Nabi ada bekam, tapi sekarang ada istilah transfusi darah. Apakah batal ataukah tidak? Banyak sekali. Nanti dipelajari, ya. Baik, sekarang kita akan masuk yaitu materi nomor 2. Tapi sebelum masuk nomor 2, Bapak Ibu, perlu saya tekankan yang nomor 3 tadi, pentingnya bekal ilmu. Mohon maaf ini. Nabi SAW pernah bersabda, hadis riwayat At-Tabrani, kata Nabi, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Saya ulang, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Bapak Ibu, orang beribadah tanpa ilmu itu sesat. Ibadah tidak punya ilmu, semuanya harus pakai ilmu. Orang sholat ada ilmunya, orang zakat, puasa, Ramadan, apalagi haji, harus tahu ilmu. Bagaimana tawaf yang benar, bagaimana sa'i yang benar, bagaimana cara melempar jumrah, semua harus pakai ilmu. Orang baca Quran aja ada ilmunya, kan gitu Ustaz ya. Bagaimana hukum-hukum tajwid, ini ketemu ini bagaimana, ada ilmunya. Kalau tidak paham ilmunya nggak diterima oleh Allah ibadahnya, termasuk puasa. Orang menikah butuh ilmu, nikah tidak punya ilmu, maka jangan harap awet pernikahannya sampai menghadap Allah. Saya yakin mereka yang usia pernikahannya seumur jagung alias pendek, ya, tidak sampai kakek nenek, ternyata sudah berakhir di meja hijau alias cerai, talak. Itu karena mereka tidak punya ilmu, menurutkan ego. Orang nikah harus tahu ilmunya, semuanya harus bekal ilmu. Masuk ke surga harus tahu ilmunya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Nabi tidak mengatakan fihi salatan, enggak, fihi zakatan, enggak. Nabi katakan fihi ilman. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya untuk memasuki surga. Harus tahu ilmu. Oleh karena itu sekali lagi ini penting. Sebab apa? Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Fatihah. Panjenengan pasti kalau baca Al-Fatihah ada surat siratal, setelah kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim
yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa? Para sahabat Nabi dan para sahabat, mereka yang diberi nikmat oleh Allah. Terus berikutnya, ghairil maghdubi al-maghdub, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ada al-maghdub, ada ad-dhallin. Al-maghdub Yahudi, ad-dhallin Nasrani. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Yahudi al-maghdub dimurkai, Nasrani ad-dhallin tersesat. Kenapa? Karena orang Yahudi punya ilmu tapi tidak diamalkan. Ada di surat Al-Baqarah. Apa katanya Allah? Nanti bisa dicek. Itu Allah mengatakan orang Yahudi mengenal Nabi kita, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Loh, tahu, kebenaran tahu, tapi tidak diamalkan. Makanya dikutuk, dilaknat. Sedangkan Nasrani beda. Dia tersesat karena dia beribadah terus tapi tidak punya ilmu. Kita nggak boleh berilmu dan diamalkan. Ya, beramal tanpa ilmu Nasrani, berilmu tidak diamalkan Yahudi. Ya, oleh karena itu beribadah harus punya ilmu. Ini saya ingin menekankan aja. Sekarang kita masuk yaitu yang nomor 2 ya. Nomor 2, sikap mukmin ketika Ramadan. Apa yang harus kita lakukan nanti kalau masuk Ramadan? Bulan depan Ustaz ya. Tanggal berapa Ustaz? Pokoknya 1 Ramadan pokoknya ya. 1 Ramadan insyaallah ya. 1 Ramadan Bapak Ibu ya. Enggak tahu kalendernya itu tanggal berapa Maret, ya ikut nanti keputusan sidang isbat yang ditetapkan oleh ulil amri kita. Baik Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan kalau masuk Ramadan? 13 amalan yang kita lakukan kalau ketemu Ramadan. 13. Apa saja itu? 1, singkat aja ya. Yang pertama, siapkan kitabnya Ustaz. Yang pertama, melakukan puasa. Jelas, wajib soalnya. Wajib. Puasa Ramadan, rukun Islam. Wajib. Rukun Islam nomor 4 setelah zakat. Wajib. Mana dalilnya? Ustaz, Sahih Bukhari. Nomornya 32. Setelah itu jangan ditutup Ustaz. Nanti nomornya berdekatan semua. Bukhari nomor 32. Nabi bersabda, oh ini sabdanya Nabi ini, saya yakin Bapak Ibu hafal semua. Kenapa? Karena sabda Nabi ini familiar di telinga kita. Familiar. Nabi bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Silakan Ustaz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, karena iman dan ikhlas. Karena iman dan ikhtisab. Ikhtisab itu mengharap ganjaran pahala dari Allah, bukan ikhlas, mengharap pahala dari Allah, bukan dari manusia. Maka puasanya menjadi penyebab, lanjut, maka dosanya akan diampuni yang telah lalu. Yang telah lalu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, ini 1. Mudah-mudahan Ramadan tahun yang lalu bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita, tetapi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar pada Ramadan di tahun ini dan Ramadan di masa yang akan datang. Baik. Nomor 2. Yang kedua adalah, ini menarik ini. Yang kedua, menghidupkan sholat tarawih bersama imam. Bersama imam berarti berjamaah. Menghidupkan sholat tarawih bersama imam sampai imam selesai. Lu kok pakai ditambahi sampai imam selesai? Ya, karena banyak orang itu cuma tarawih tok, witirnya sendiri di rumah. Ya, maka tentunya ini makmum yang nggak punya adab kepada imam. Di imam belum kelar sudah ditinggal pulang. Nggak boleh. Makanya dalilnya sampai imam selesai. Lo imamnya itu di masjid dekat rumah saya itu 21 rakaat Ustaz. Ikut. Nanti tak tunjukkan dalilnya. Sekarang kita lihat mana dalilnya. Sholat tarawih bersama imam berarti berjamaah sampai imam selesai. Dalilnya adalah Sahih Bukhari nomor 31. Baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi.
Silakan. Barang siapa yang menegakkan salat di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka dosanya diampuni yang telah lalu. Siapa yang salat di bulan Ramadan, maksudnya qiyamul lail, qiyamul Ramadan, salat tarawih, karena iman dan mengharap pahala dari Allah, dosanya yang telah lalu diampuni. Puasa peluntur dosa, salat tarawih peluntur dosa. Semua ibadah di bulan Ramadan melunturkan dosa, semuanya. Nanti sebentar lagi kita dengarkan dalil yang lain. Pak, Bu, saya akan sedikit menjelaskan kenapa kok nunggu imam sampai selesai, Ustaz. Tak bacakan. Dalilnya adalah di dalam hadis Abu Dawud. Nah, ini enggak saya bawa ini, qadarullah. Dicatat aja. Atau yang sudah saya download, ada di sini. Abu Dawud nomornya 1375. Abu Dawud nomor 1375. Abu Dawud. Nah ini. Ya, Abu Dawud 1375. Nah, kita bacakan aja ya dari Abu Dzar radhiyallahu an. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita sebutkan ringkasnya aja. Innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa husiba lahu qiyamul lailatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang yang mengerjakan salat bersama imam sampai imam selesai sholat tarawih. Jadi ini ceritanya babnya. Nah ini sholat pada bulan Ramadan, bab di Abu Dawud. Maksudnya sholat tarawih. Siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai imam selesai, maka dia dihitung mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah semalam penuh. Jadi mohon maaf ini, orang kalau tarawih bersama imam, sak witirnya imam sampai tuntas. Bisa jadi setelah witir dia pulang terus tidur, bisa jadi. Tetapi itu di mata Allah, di sisi Allah, orang ini seperti melakukan ibadah semalaman itu sampai pagi. Padahal orangnya tidur. Kayak gitu pahalanya. Seperti orang yang melakukan sholat sampai pagi, ganjaran pahalanya. Makanya orang kalau imamnya belum kelar, ditinggal pulang, maka dia nggak dapat pahala ini. Satu, yang kedua, maka dari sisi adab seorang makmum, maka kurang memiliki adab. Banyak di masyarakat, contoh, ya, taraweh ikut imam, lalu ditinggal pulang. Ya, kenapa? Saya witir sendiri Ustaz di rumah, karena saya nanti malam pengen tahajud lagi Ustaz, makanya nanti witirnya tak taruh di akhir malam Ustaz. Sebab kalau saya witir sekarang sama imam, nanti malam tahajud saya tidak bisa sholat tahajud, wong sudah witir dulu. Lah ini salah, nggak paham. Makanya orang itu butuh ilmu. Witir itu boleh ditaruh di awal malam, habis sholat isya panjenengan nanti langsung witir 1 rakaat boleh, lalu pulang. Setelah itu istirahat, nanti malam panjenengan bangun mau tahajud silakan, tapi jangan ditutup witir, karena tidak boleh semalam 2 kali witir. Jadi witir itu boleh ditaruh awal, boleh ditaruh akhir. Saya jelaskan dikit, setelah itu kita akan dengarkan kumandang isya. Boleh, makanya yang sudah sholat witir di masjid, setelah itu dia tidur, malamnya dia terbangun, pengen tahajud lagi, monggo. Tapi jangan ditutup witir lagi, karena witirnya sudah setelah tarawih. Jangan ditinggal imam. Ada lagi alasannya, klasik alasannya, imamnya 21 Ustaz, makanya saya ngambil 8 rakaat, terus saya pulang. Loh, memangnya apa yang salah? Yang 21 rakaat, bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga sholat tarawih 21 rakaat? Umar bin Khattab. Mereka yang sholatnya 11 ikut Rasul. Betul, ikut Rasul. Aisyah yang mengatakan Nabi tidak pernah sholat malam lebih dari 11 rakaat. Betul. Sehingga yaitu teman-teman Muhammadiyah yang sholat tarawihnya 11, Masya Allah, ikut Rasulullah. Nah, adapun teman-teman di Nahdlatul Ulama tarawihnya 21 rakaat, maka mereka ikut siapa? Umar bin Khattab. Memangnya boleh Ustaz ikut Umar, tidak ikut Rasul? Apa kata Nabi sebelum Nabi wafat? Nasihat perpisahan, semua sahabat nangis. Apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, para sahabat Nabi. Kita disuruh ikut sunnahnya, jejaknya para sahabat. Jadi mereka, teman-teman kita di Nahdlatul Ulama, mereka ikut jejak para sahabat. Sedangkan teman-teman di Muhammadiyah ikut jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama benernya. Yang salah tidak sholat tarawih.
Itu salah. Yang salah lagi yang terlalu cepat. Tolong teman-teman di Muhammadiyah, katanya dengan bangganya Rasul itu tidak pernah Ustaz 11 rakaat. Tak pernah. Rasul itu selalu 11. Enggak. Tapi harus ngikut Rasul betul ya. Rakaat pertama setelah Al-Fatihahnya Rasul Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Jari ini ikut Rasul. Ojo setengah-setengah. Mereka teman-teman Nahdlatul Ulama kalau ingin ngikuti Umar bin Khattab, ojo setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Umar bin Khattab rakaat pertama setelah Al-Fatihah 100 ayat mati. Jangan inna atau inna kul wallahu ahad wal asri kul wallahu ahad. Ayo, jujur. Jangan terus kemudian bangga-banggaan madhab, bangga-banggaan. Enggak, kita ini fanatik, bukan fanatik sama bendera, fanatik sama dalil. Dalilnya sahih, lakukan. Kamu mau apa, yang penting ada dalilnya sahih, lakukan. Itu terus saling mengolok-ngolok, salah, kamu salah. Umar bin Khattab itu 100 ayat 1 rakaat. Nabi itu Al-Baqarah, An-Nisa. Di sini berapa rakaat di sini? 11. Suratnya apa suratnya? Ayo, jujur. Harus gentle, jujur ya, ngikuti. Jadi intinya jangan tinggalkan imam. Ikut imam sampai selesai supaya kita dapat pahala dan kita menjadi makmum yang punya etika dengan imam ketika sholat berjamaah ya. Ustadz imamnya terlalu cepat Ustadz, makanya saya itu tidak sholat di situ, saya cari masjid yang lain. Silakan, boleh. Yang penting Anda sudah iqamatul hujjah, menyampaikan kepada imamnya 4 mata, tidak di depan orang, maka sholat itu sampaikan harus tumaknina, tidak boleh terlalu cepat. Kalau terlalu cepat nanti tidak khusyuk. Perkara Anda sudah berikan nasihat, dia tidak mau, urusan dia sama Allah, doakan dia dapat hidayah. Silakan cari masjid yang lain yang lebih tenang, lebih khusyuk, lebih tumaknina. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan kumandang adzan Isya. Setelah itu kita lanjutkan dalil-dalil atau poin-poin yang masih tersisa. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Bapak ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan, saya tuntaskan ya, karena ini bekal kita nanti di bulan Ramadan. Karena bulan depan saya uzur, tentunya sudah masuk Ramadan soalnya. Yang ketiga, amalan ketiga, membayar zakat fitrah atau zakat fitri. Membayar zakat fitri atau zakat fitrah. Mana dalilnya? Silakan dibuka Ustaz. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 1000, belakang sendiri. 1085. 1085. Sahih Targhib wa Tarhib 1085. Silakan. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal laghwi warrafas. Silakan. 1085. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri atau zakat fitrah. Ya, yang benar itu zakat fitri. Ya, makanya hari rayanya Idul Fitri. Ya, zakatnya zakat fitri, bukan zakat fitrah sebenarnya. Tapi karena ini sudah sering diucapkan oleh orang, sebagian ulama mengatakan tidak masalah. Baik, tapi kalau yang benar penulisan di spanduk itu mestinya zakat fitri, karena penulisan Arabnya zakat al-fitri, gitu ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Rasulullah mewajibkan zakat fitri untuk apa? Untuk yaitu mensucikan. Loh, mensucikan? Iya. Mensucikan apa? Mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang keji, kotor. Namanya orang puasa, mungkin ya, mungkin ketika puasa ngomongin orang, ghibah. Ketika puasa berkata jorok. Ketika puasa ya melakukan hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Maka itu yang menyucikannya zakat fitr, zakat fitri. Itu yang menyucikan. Zakat bahan makanan pokok. Sekalipun orang Madura makan jagung, orang Maluku makan sagu, maka zakat fitrinya, zakat fitranya tetap bahan makanan pokok nasional, yaitu beras. Kalau di zaman Nabi, kurma, gandum. Di negeri kita yaitu beras. Ukurannya 1 sok. Di zaman Nabi 1 sok. Tidak ada istilah kilogram di zaman Nabi. Tidak ada kilogram, tidak ada ons, tidak ada pon, nggak ada. Yang ada itu mud sama yaitu sok. Zakat fitri ini adalah 1 sok. 1 sok itu sama dengan 1 sok itu setara dengan 4 mud. 4 mud itu 1 mudnya 2 telapak tangan orang dewasa. Berarti 4 kalinya. Lah itu 1 sok. Nah, sekarang ditimbang, dilakukan konversi oleh para ulama. Ternyata 1 sok itu setara dengan berapa kilogram? Karena Nabi nggak ada kilogram. Ternyata setelah diketahui ketemu angka 2,33 kilogram, tidak sampai 2,5. Terus ulama mengatakan lebih baik digenapkan 2,5. Kenapa? Karena beras itu macam-macam. Ada yang panjang-panjang, ada yang pendek-pendek. Wes 2,5. Ada ulama yang hati-hati 3 kilo. Saya pribadi milih pendapat yang 3 kilo. Allah alam bisawab. Ya, kalau misalnya tetap mau, nggak Ustadz saya 2,5, boleh. Nggak Ustadz saya tetap konversi, katanya tadi 2,33, boleh, silakan. Karena memang itu hasilnya. Cuman kan masalahnya beras itu macam-macam. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Itu yang nomor 3. Nomor 4, memperbanyak sodakoh. Sodakohnya ditingkatkan. Yang nomor 5 sekaligus, jadi dalilnya jadi 1. Nomor 5, memperbanyak membaca Al-Quran. Bacaan Al-Qurannya ditingkatkan.
Mana dalilnya? Nomor 4 sodakonya ditingkatkan, nomor 5 bacaan Qur'annya di bulan Ramadan ditingkatkan. Dalilnya Sahih Bukhari nomor 6. Minta tolong Bukhari nomor 6. Sahih Bukhari, mohon maaf nomor 4 maksud saya. Sahih Bukhari nomor 4. Bukhari nomor 4. Ayo Ustaz. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang amat pemurah. Nabi itu orang yang pemurah. Kata Ibnu Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi itu sangat pemurah. Lanjutkan Ustaz. Dan lebih pemurah lagi selama bulan Ramadan. Sodakonya Nabi kalau di bulan Ramadan sudah orangnya pemurah, kalau masuk Ramadan lebih pemurah lagi. Lanjut terkait bacaan Quran Ustaz. Lanjut. Yaitu ketika Jibril datang menemuinya, biasanya Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap malam Ramadan, dan beliau keduanya membaca Al-Quran berganti-ganti. Terus Jibril, Nabi Muhammad, Jibril terus. Di bulan Ramadan ditingkatkan bacaan Quran. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah kalau di bulan Ramadan 60 kali khatam. Utsman bin Affan radhiyallahu an 30 kali khatam. Ya, bahkan para sahabat Qatadah rahimahullah seorang tabi'in menghatamkan Quran seminggu sekali, sepekan sekali. Ya, dan kalau sudah 10 hari terakhir itu tiap 3 hari sekali khatam. Kalau sudah 10 hari terakhir, tapi mulai awal Ramadan 10 hari seminggu sekali khatam, seminggu sekali khatam, seminggu khatam. Banyak ditingkatkan. Ya, terus wallahu alam wa bisawab. Ya. Oh enggak, jadi sepekan sekali dan menghatamkan Quran. Jadi kalau selain Ramadan, Qatadah rahimahullah itu hatam Quran selain Ramadan sepekan sekali. Kalau masuk Ramadan 3 hari sekali maksud saya. Terus kalau masuk 10 hari terakhir setiap malam khatam. Berarti 10 kali hatam 10 hari terakhir. Sedangkan sisanya 3 hari hatam, 3 hari hatam, 3 hari hatam. 20 hari pertama 3 hari hatam, 10 hari terakhir tiap malam hatam. Itu Qatadah rahimahullah. Betul-betul ditingkatkan. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi bisa ya kira-kira ya? Insya Allah tidak kerja Ustaz. Ya kerja tetap. Ya. Ini kok repot kerjaan. Ya. Baik, itu bisa kok bisa. Memperbanyak baca Al-Quran. Sekarang nomor 6, memberi makan orang yang berbuka puasa. Memberi makan, Pak, Bu, mohon maaf ini, mohon maaf, jangan diremehkan. Bapak Ibu tidak bisa ngasih nasi bungkusan ke Masjid Mujahidin, paling tidak air mineral. Maaf ini, maaf. Katanya Nabi SAW, orang memberi buka puasa, ngasih buka puasa, itu ganjarannya, pahalanya seperti orang yang berpuasa. Anda ngirim 1 dus air mineral yang cup, kurang lebih isinya 48 cup, yang gelas 48. Anda ngasih 48 orang di Masjid Mujahidin, Anda dapat pahala 48 orang yang berpuasa. Tanpa sadar, jangan diremehkan. Apalagi pakai ditambah nasi bungkus. Itu. Apalagi lauknya, wah, diistimewakan. Itu. Masa ya, buka puasa sebelum pandemi yang lalu, saya mampir ke sebuah masjid dikasih nasi bungkus. Begitu tak buka untuk buka puasa, Allahu Akbar. Yang namanya tahu itu kena angin ke kiri, miring ke kiri. Kena angin ke kanan, miring ke kanan. Kenapa itu? Tipis. Kalau bisa Masjid Mujahidin buka puasa Ramadan tahun ini, hari pertama nasi kabuli, hari kedua nasi mandi, hari ketiga nasi kapsyah, hari keempat kambing bakar. Kalau seperti itu, insya Allah saya buka puasa di sini terus. Iya, masa tiap takjil tiap buka puasa mesti ketemu OT-OT. Ya, kurma juga gitu, kasih nyaman jamaah. Ya, jamaah juga begitu, harus mendukung kegiatan takmir. Sisakan harta Anda itu, sisihkan harta Anda untuk masjid rumah Allah. Kurma juga begitu, berikan kurma kualitas terbaik, rutop. Itu, jangan kurma rutop. Nabi itu kalau buka puasa rutop,
yang tempatnya harus di freezer itu. Kalau tidak masuk freezer tidak bisa itu. Meskipun masuk freezer maka dia tetap lumer, rutop, mahal memang. Kasihkan ke jamaah yang ada tangkainya yang kuning-kuning itu. Rasanya seperti sawo kecil. Itu mantap. Kalau sahur kurma kering. Rasul kalau sahur pakai kurma kering. Kalau berbuka kurma basah, rutop. Itu Masjid Mujahidin. Waduh, tangkainya di orang tinggal metik, masya Allah. Insya Allah full Masjid Mujahidin, full. Ya, bisa mana takmirnya ini? Bisa ya kira-kira ya? Insya Allah. Ya. Insya Allah Ustaz, tidak sanggup. Beri makan buka puasa. Mana dalil? Dalil. Buka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1, jilid 2. Nomornya mundur Ustaz 1078. Ayo, cepat dikit. 1078 dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an. Ayo. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhari radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Shaiman kana lahu mislu ajrihim." Ayo. Barang siapa yang memberi makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan seperti pahalanya. Hanya saja itu tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Dia dapat pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Nomor 7, kalau bisa ini, nomor 7, kalau bisa melakukan umrah. Umrah di bulan Ramadan. Ya. Umrah ganjarannya besar. Ya. Kata Nabi ketika beliau ditanya, "Fama ya'dilu hajja ma'ak?" Wahai Rasulullah, apa yang setara dengan haji bersamamu? Nabi menjawab, "Umratun fi Ramadan." Umrah di bulan Ramadan. Itu pahalanya seperti haji bersama Rasulullah. Ya, mahal. Ganjarannya besar tapi. Ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menunaikan umrah di bulan Ramadan. Ya, dalilnya di mana itu? Sahih Targhib wa Tarhib. Ini kitabnya tidak terbawa, jilid 3 itu ya. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1121, 1121. Nomor 8. Nomor 8, mengoptimalkan ibadah saat Lailatul Qadar. Ketika 10 hari terakhir, optimalkan ibadah, dioptimalkan 10 hari terakhir. Iktikaf di Masjid Mujahidin. Apalagi tempatnya untuk akhwat sudah nyaman. Ya, kalau bisa iktikaf kacanya ditutup sehingga tidak terlihat wanita, karena wanita kalau iktikaf harus tertutup rapat, dan kalau bisa toiletnya berbeda sehingga keluar masuknya wanita tidak diketahui oleh laki-laki. Dan iktikaf harus di masjid yang dipakai Jumatan, seperti itu. Memangnya orang kalau kepingin dapat Lailatul Qadar harus iktikaf Ustaz? Enggak. Wanita haid berhalangan bisa dapat Lailatul Qadar kalau dia tetap beribadah. Lah caranya gimana? Baca Quran. Kan boleh wanita haid baca Quran asal pakai sarung tangan, kain pelapis ketika menyentuh mushaf. Tapi kalau Al-Qur'annya itu di aplikasi Android Anda, maka tidak perlu kain pelapis karena ini bukan Quran. Boleh, tapi bacaan kita tetap dapat pahala. Wanita haid di bulan Ramadan sedekah yang banyak bisa dapat Lailatul Qadar. Zikir yang banyak bisa. Jadi tidak libur-libur sebenarnya, tetap bisa dia melakukan ibadah. Sekalipun berhalangan bisa dapat Lailatul Qadar meskipun di rumah. Ya. Baik, jadi upayakan i'tikaf. Ya, upayakan. Kalau tidak mampu, maka dalam hal ini beribadahlah sesuai kemampuan. Ustadz, saya iktikafnya itu tidak nginep. Saya iktikafnya di Masjid Mujahidin karena sudah ada imamnya Qiyamul Lail, maka saya cuman jam 1 malam sampai menjelang subuh. Setelah itu saya pulang karena pagi harus kerja. Apakah itu termasuk iktikaf? Iya. Iktikaf tidak harus ngebleng 24 jam. Bisa 2 jam, bisa 3 jam. Sisihkan waktu kita. Sisihkan untuk betul-betul fokus. Dan tolong kalau sudah iktikaf di masjid jangan bawa catatan. Jadi saya pernah iktikaf di salah satu rumah Allah barengan saya peserta iktikaf. Kan itu harus daftar dulu masjid. Saya tidak sebutkan nama masjidnya ya. Harus daftar dulu. Daftar karena pelayanannya Masya Allah ya, online. Daftar sudah masuk. Salah satu peserta iktikaf itu bawa catatan, bawa laptop. Jadi waktunya orang Qiyamul Lail atau waktunya baca Quran, telepon. Ya wis iku barangnya kiriman terus iku engko ya tagihan iku ana bon-bonan iku Jangan, iktikaf itu tinggalkan urusan dunia. Harus ada alternatif. Anda fokus ibadah, itu syaratnya iktikaf. Tidak ada kepentingan dunia masuk ke masjid. Tidak ada.
Itu harus siap, ya. Dan tidak harus ngebleng. Semampu kita, mau 2 jam, 3 jam di masjid, ngikuti qiyamul lail, boleh, itu termasuk i'tikaf. Baik, kita lanjutkan. Mana dalilnya? Sahih Bukhari nomor 29. Ayo Ustaz, cepat dikit. Bukhari nomor 29, Sahih Bukhari 29. Man yakum lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Silakan Ustaz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan salat di malam qadar karena iman dan mengharap ridha Allah, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Ini terus dosanya, puasa, sholat tarawih, zakat fitrah, zakat fitri, termasuk ini tadi 10 hari terakhir, semuanya diampuni dosanya telah lalu, diampuni dosanya semuanya. Jadi Ramadan ini bulan penghapusan dosa. Ya, baik, jangan dibagi-bagi. 10 hari pertama adalah apa ini? Rahmat. 10 hari kedua ampunan. 10 hari ketiga pembebasan api neraka. Salah. Tidak ada dalilnya. Yang benar itu sebulan penuh rahmat, sebulan penuh ampunan, sebulan penuh pembebasan api neraka. Jadi jangan dibagi-bagi 10 harian. 10. Kan ada yang seperti ini ya. Nah, baik. Lanjut nomor 9. Jauhi ucapan dusta, perkataan keji ketika puasa. Puasa itu bukan hanya menahan lapar, menahan haus, bukan. Tetapi lisan juga dijaga. Memang betul, orang kalau puasa dusta bohong, orang puasa kalimatnya kotor, ucapannya kotor, puasanya memang tidak batal, tapi tidak dapat pahala, sia-sia, percuma. Lapar melilit perut, haus mencekik tenggorokan, percuma, nggak dapat apa-apa. Ya, keluar Ramadan nggak dapat pahala. Kenapa? Lisannya tidak dijaga. Jadi puasa itu juga jaga lisan. Dalil Sahih Targhib wa Tarhib 1079. Ayo, 1079. Silakan. Ayo Ustaz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan puasanya di mana dia meninggalkan makanan dan minumannya. Itu nggak butuh Allah. Dia mau puasa mau enggak, Allah nggak butuh, karena dia tidak meninggalkan ucapan dusta. 10. I'tikaf. Tadi sudah saya singgung i'tikaf. Dalilnya Sahih Muslim nomor 1141. Ayo, Sahih Muslim 1141 dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Silakan baca. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf pada tiap-tiap 10 yang akhir bulan Ramadan hingga ia wafat. Kemudian para istri beliau meneruskan iktikaf seperti ia sudah beliau wafat. Istri Nabi juga iktikaf, wanita boleh iktikaf, istri-istri Nabi juga iktikaf. Ya, baik. Terus nomor 11, perbanyak doa. Perbanyak doa di bulan Ramadan. Karena doa di bulan Ramadan mustajab. Mana dalilnya? Sahih Targhib wa Tarhib, dibuka nomor hadisnya 1002. 1002. Mundur banyak Ustaz. Terus. 1002. 1002. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. 1002. Silakan. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha suci lagi maha tinggi memiliki orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka pada setiap hari dan malam, yakni di bulan Ramadan. Dan sesungguhnya setiap muslim memiliki doa yang mustajab setiap harinya. Setiap hari seorang muslim punya doa mustajab di bulan Ramadan. Doa banyak. Terutama waktu-waktu yang khusus di bulan Ramadan, menjelang berbuka itu mustajab. Menjelang berbuka itu mustajab. Termasuk sebelum subuh, mendekati subuh, ketika sahur itu mustajab. Itu di bulan Ramadan. Baik. Terus nomor 12, tinggal satu lagi kita akhiri. Nah, ini penting. Nomor 12, mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Jadi kalau sahur diakhirkan, kalau berbuka jangan diperlambat, disegerakan kalau berbuka. Kalau sahur agak diakhirkan mendekati subuh, itu yang benar. Jadi jangan awal kalau sahur. Mana dalilnya? Dalil
Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1061. 1061. Nabi bersabda, "La tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadir bi fidriha an-nujum." Silakan. Dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, 1061. Bukan Sahih Targhib, Sahih Muslim. Sahih Targhibnya betul. Sahih Targhib nomor 1074. 1074. Ayo dari Sahal. Dan darinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku tetap senantiasa di atas sunnahku selama mereka tidak menunggu munculnya bintang-bintang untuk berbuka puasa. Selama mereka tidak suka menunda munculnya bintang-bintang ketika berbuka puasa. Jadi begitu matahari terbenam berbuka. Saya tanya sama panjenengan, tolong dijawab. Panjenengan ini siapkan Sahih Muslim 1061. Sahih Muslim. Panjenengan kalau berbuka puasa menunggu adzan maghrib atau matahari terbenam? Berbuka puasa itu panjenengan kalau berbuka patokannya matahari terbenam atau adzan maghrib? Jujur. Saya tanya sekali lagi terakhir, puasa Ramadan ini ada kaitannya sama matahari atau adzan? Adzan itu sebagai pertanda masuknya waktu sholat, bukan buka puasa. Berarti kalau gitu patokannya matahari, ya iyalah matahari terbenam, bukan adzan. Ya, masalahnya Ustadz, saya itu tidak tinggal di pegunungan, saya tidak tinggal di pinggir pantai. Yang saya bisa tahu terbenam apa? Sunset. Saya tidak tahu sunset, matahari terbenam, sehingga saya nggak bisa lihat. Saya itu tinggal di pemukiman yang banyak rapat penduduk, sehingga kita nggak tahu matahari ini terbenamnya itu saat kapan atau bagaimana terbenamnya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka patokannya ikut jadwal ulil amri, adzan maghrib. Tapi kalau kita ada di ketinggian, maka kita sudah tahu matahari terbenam. Ya, sebab saya pernah yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Diundang salah satu jamaah kita acara buka puasa di Terawas. Vilanya paling atas sendiri di Terawas, paling atas vilanya. Dan waktu itu kumpul beberapa jamaah kita sudah. Saya ngisi kajian menjelang berbuka. Setelah itu saya lihat ufuk merahnya menebar, langit itu menebar, matahari sudah tidak ada, tenggelam, merahnya menebar. Saya minta kurma, ambilkan kurma. Lo untuk apa Ustaz? Ya untuk buka. Lo belum maghrib, mana kurmanya? Mana? Saya makan, kaget. Ustaz, gak puasa tak? Puasa. Saya puasa. Saya tanya, puasa itu matahari atau adzan? Bingung dia. Ya matahari, selesai buka kabeh. Ya. Dan setelah mereka berbuka, saya bilang, lihat 5 menit ke depan setelah Anda berbuka. 5 menit. Betul. Begitu 5 menit adzan. Jadi di negeri kita ini kalau berbuka diakhirkan, kalau adzan maghrib diakhirkan, kalau adzan subuh terlalu awal. Subuh itu mestinya matahari remang-remang, matahari belum keluar, tapi langitnya itu hitamnya tidak pekat, hitamnya itu sedikit sembur agak merah, yaitu subuh. Di negeri kita terlalu awal. Lah karena kita tidak tahu, maka ya pakai jadwal ulil amri, waktu sholat untuk daerah sekitar. Nah itu berarti nggak apa-apa Ustadz ya, saya buka puasa pakai adzan maghrib, nggak apa-apa ya. Wah jangan khawatir ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tapi intinya panjenengan kalau ditanya adzan atau matahari, ya matahari, karena dalam Quran tidak ada kalimat adzan maghrib. Matahari terbenam, sahur fajar, berhenti sahur fajar sodik, itu bukan adzan subuh, fajar sodik. Nah itu, karena kita nggak tahu, maka pakai ikut jam atau waktu sholat. Wallahu a'lam wa bishawab. Coba kira-kira sahur yang benar itu pukul berapa? Ayo, ini biar saya tuntaskan. Mohon maaf ya. Silakan Sahih Muslim 1061. Tinggal satu lagi terakhir. Ayo Ustaz. Dari Anas radhiyallahu an, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an katanya, kami pernah makan sahur bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami makan sahur bersama-sama Rasulullah. Masjid Mujahidin pernah nggak ngadakan sahur berjamaah?
Pernah ya? Pernah apa belum? Yang sering itu bukber atau saber? Sahur pernah ya? Sahur bersama. Yang sering itu bukber ya, buka bersama. Ini sahabat sahur bersama Rasul, sahur berjamaah. Ya, ulang lagi, kami pernah makan sahur. Ayo. Kami pernah makan sahur bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus tidak begitu lama. Tidak berapa lama kemudian kami pergi salat. Artinya salat subuh, adzan subuh. Sekarang pertanyaannya, lanjut. Tanya Anas, kira-kira berapa lama jaraknya antara waktu makan sahur dengan salat? Baik, berapa jaraknya makan sahurnya Rasul sama adzan subuh? Berapa? Lanjut, kira-kira. Jawab Zaid, kira-kira selama membaca 50 ayat. Kira-kira seperti orang membaca Al-Quran 50 ayat. Ayat Quran kita carikan misalnya Al-Baqarah yang panjang-panjang, kita baca 50 ayat. Saya pernah coba ya, ternyata 50 ayat kita baca tartil pelan-pelan 30 menit. Kurang lebih 30 menit. Jadi kalau misalnya subuh itu adzan subuh jam 4, maka sahur yang benar, sahur yang tepat ngikuti sunnah Rasul jam berapa berarti? Setengah 4. Diakhirkan sahur itu jangan awal. Loh Ustadz, istri saya itu jam 2, setengah 3 sudah bangun. Enggak apa-apa, menyiapkan menu santap sahur. Mana sih ini boleh. Lah setelah itu ditata, setelah itu dilihatin aja. Menunggu waktu yang tepat ya. Sebab banyak orang itu sahurnya setengah 3, habis sahur tidur lagi. Setelah tidur subuhnya keringat. Yang kedua, orang habis makan tidur tidak baik untuk kesehatan. Rasul itu udahlah, tidak ada petunjuk terbaik kecuali Rasul. Tidak ada. Rasul itu ngajari sudah. Lo terus Ustaz lah, kalau imsak Ustaz, nggak ada imsak. Nabi tidak pernah berhenti makan adalah fajar sodik. Imsak itu bentuk kehati-hatian yang berlebihan yang Rasul tidak pernah. Jadi meskipun kita mendengar salatu wassalamu alaihi, tetap aja terus seperti itu ya. Karena apa? Karena berhenti makan tidak ada dalil ketika imsak, tetapi berhenti makan itu ketika fajar sodik. Lah kalau kita misalnya kelewat makan pas adzan subuh, bagaimana? Maka kata para alim ulama, teruskan apa yang ada di dalam mulut itu, apa yang di tangan, maka hentikan. Apa yang di dalam terus, jangan dibuang, karena itu rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Maka lah kalau keserutan boleh minum sedikit, boleh. Gak apa-apa katanya para ulama, gak masalah, gak masalah, seperti itu ya. Jadi intinya adalah bahwasanya diakhirkan, sahur itu diakhirkan, Bapak Ibu. Wallahu alam. Terakhir penutup 13, tetap semangat di bulan Ramadan. Jangan lesu, jangan loyo, jangan malas, tetap semangat di bulan Ramadan. Pak Bu, mohon maaf, ya. Nabi itu seumur hidup puasa Ramadan seumur hidup 9 kali, sehingga tinggal dikurangi saja. Nabi wafat usia 63, dikurangi 9, berarti puasa Ramadan syariatnya ketika Nabi umur 54, itu Nabi puasa Ramadan 9 kali. Yang 6 kali, 9 kali berarti 9 tahun Ramadan, 9 kali Ramadan. Yang 6 kali perang semuanya, perang Badar Ramadan, pembebasan kota Mekah Ramadan. Bahkan Bapak Ibu kalau kita lihat sejarah 15 Hijriah Baitul Maqdis dibebaskan di bawah komando Umar bin Khattab. Ramadan 20 Hijriah Mesir dikuasai oleh Amr bin Al-As. Ramadan 63 Hijriah Muhammad bin Al-Qasim memenangkan peperangan terhadap tentara India di Sungai Sindi. Ramadan 91 Hijriah pembebasan Andalus Spanyol oleh Tariq bin Malik Al-Bariri. Ramadan semuanya perang. Berarti kalau gitu Ustaz, Ramadan itu di zaman Nabi dan sahabat itu bulan jihad. Iya, bukan kayak kita Ramadan loyo, jalan nyeret, seret, bibirnya kering, lemes, dijak ngomong, lah masalah, poso, adik poso, adik poso, sojakan ngomong poso. Zaman Rasul itu semangat, jangan loyo, kena terawih, imamnya terlalu panjang, sudah tidak mau ke masjid. Justru di zaman sahabat imam panjang, malah besoknya tambah banyak jamaahnya. Saya nggak tahu di Masjid Mujahidin gimana. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengoptimalkan ibadah di bulan
Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan jika Allah takdirkan kita ketemu nanti di bulan Mei, insya Allah ya. Kita tutup. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.